ini adalah kurang kena nih. Biasanya kan dari sini. Bukan itu ada. Ini waffle harganya setengah euro. Panggilnya apa sih? Euro. Berarti kurang lebih 6.000 rupiah. Tapi insya Allah halal. Ini namanya Islamic Center apa? Islamic Center Brussels. Jadi ini bangunan merupakan wakaf amal jariah dari Raja King Abdul Aziz, dan kita lihat di sini, nanti kita lihat tayangannya bahwa fasilitas ini memang besar, lengkap, mudah-mudahan jadi inspirasi nih. Harus kepikir oleh kita kalau kita punya uang ingin bisa seperti ini. Jadi tidak cukup hanya senang, kagum, tapi harus jadi niat bahwa mudah-mudahan kita dijadikan jalan oleh Allah amal jariah seperti ini. Ya, ada orang dapat manfaat, pahalanya juga buat kita. Dan yang terpenting dari pahala adalah kita bisa jumpa dengan Allah nanti pencipta. Ya, selamat menikmati waffle. Ya. Jadi ada namanya Car Free Day, yaitu bebas ke mobil, tapi bukan seperti di kita hanya satu jalan, tapi di seluruh kota ya, dan semua warga kota ikut terlibat menikmatinya. Dan kendaraan yang boleh aktif hanya transportasi umum, itu metro sama tram. Yang berbasis roda di jalan nggak boleh. Oh, ya, selamat mikir pemirsa ya. Belgia. Jadi Belgia ini sebuah negara yang unik, di mana di sini tidak sulit sekali ada kabinet yang bersatu karena ada dua bahasa Perancis dan bahasa Belanda. Jadi 60% warganya itu berbahasa Belanda dan 40% berbahasa Perancis. Dan akibatnya parlemennya juga ini dibagi dua. Dan ini adalah istananya. Memang tidak mudah mempersatukan, yang punya ego masing-masing. Satu-satunya yang bisa mempersatukan adalah tauhid. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, lebih mudah hati ini bersatu. Ini adalah alun-alun Brussels, Belgia. Ini dibangun tahun 1690-an. Jadi sudah beberapa ratus tahun. Kita lihat mati-matian membangun dengan arsitektur yang sesempurna mungkin menurut zamannya. Patung-patung juga dibuat, setiap orang punya wajah sendiri, masing-masing patung-patung. Jadi dulu disinilah berkumpulnya, dan kita juga saksikan bangunan-bangunan yang bisa dilihat sendiri. Sedemikian rupa diakali supaya kelihatan indah, dan semua penghuninya sudah meninggal ya. Jadi bisa jadi lebih lama ngebangunnya daripada yang punyanya. Inilah satu bahan tafakur kita, mengekalkan bangunan tapi orangnya tidak bisa kekal. Walaupun dalam bentuk patung, tetap saja orang pasti binasa, dan sebaik-baik amal adalah amal soleh yang bisa menjadi kekal, bekal pulang kita ke akhirat nanti. Ya, terbayang kalau kita bisa membangun rumah ibadah, masjid-masjid seperti yang kokoh, indah, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak tergiur untuk memperindah topeng kita, tapi lebih tergiur memperindah pribadi kita, amal-amal kita.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Banyak orang yang takut sekali menghadapi masalah, padahal masalah itu bagian dari karunia Allah. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Jadi memang orang-orang yang paling banyak masalahnya kalau disikapi dengan benar paling cepat mulianya. Karena sebetulnya masalah ini dirancang oleh Allah tidak untuk menghancurkan kita. Masalah ini dirancang oleh Allah justru untuk memuliakan kita. Yang membuat kita menderita pasti bukan masalahnya. Yang membuat kita menderita adalah salah menyikapi masalah. Benar? Orang itu tidak lulus bukan karena soal ujian. Orang itu tidak lulus karena salah jawabannya. Benarkah? Jadi yang menjadi masalah dalam hidup kita ini adalah masalahnya atau sikap kita terhadap masalah. Yang membuat kita sengsara masalahnya atau sikap terhadap masalah? Tidak ada yang jawab nih. Yang membuat kita sengsara masalah atau sikap terhadap masalah? Yang membuat kita sengsara cuaca atau sikap terhadap cuaca? Apa? Kalau cuaca bikin masalah udah pada mati dari dulu ya. Cuaca mah sesuka Allah saja. Mau dibikin panas, dingin, mendung. Tetapi yang membuat kita sengsara atau tidak sebetulnya sikap kita. Benar? Halo? Benar kan? Yang menjadi masalah buat ibu adalah sikap suami ibu atau sikap ibu? Saya sudah tahu dia jawabannya. Pasti ibu-ibunya bermasalah. Ciri khas orang yang bermasalah adalah tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Baik hadirin, kita teruskan. Ini bapak-bapak paham semua bahasa Indonesia, bisa mengerti bahasa Indonesia? Terima kasih ya. Baik. Sekali lagi, hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Tetapi masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang membuat kita sengsara adalah salah menyikapi masalah. Terbukti Nabi Muhammad masalahnya berat, pelik, rumit, tapi tetap saja malah jadi semakin mulia. Satu, ini resep ini standar kalau saya ceramah di mana-mana. Sebelumnya pasti harus ceramah ini dulu ya. Karena pertemuan selanjutnya mudah-mudahan ada tahapan selanjutnya. Jadi judulnya disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Satu, dengar. Resep yang pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena hidup ini mustahil setiap keinginan kita akan tercapai. Jadi mustahil kalau semuanya tercapai. Jadi kita harus siap. Kenapa? Karena kalau setiap keinginan tercapai kacau. Contoh, Bapak ingin sehat, Ibu ingin sehat. Mau sehat tidak? Orang-orang Belgia semuanya mau sehat? Sedunia mau sehat? Kalau semua sehat, apa yang terjadi? Rumah sakit tutup, dokter saling menyuntik satu sama lain.
farmasi bangkrut, ya kan? Masya Allah, padahal industri farmasi itu industri raksasa di dunia ini. Berapa miliar orang hidup dalam industri farmasi. Sakit hanya sebuah episode saja. Jadi Bapak Ibu yang baik, semua jadi mikir ya, tenang. Jadi harus siap menerima kenyataan bahwa banyak keinginan kita yang tidak tercapai. Kalau semua orang yang ingin jadi duta besar dan jadi, repot di sini apa ya? Berapa 200 duta besar nih, ada duta besar dan besar kemungkinan tidak akan terjadi. Kalau setiap yang ingin jadi presiden jadi, itu Pak SBY repot ya. Harus bagi-bagi. Ini ada yang ingin kaya tidak? Kira-kira orang lain ingin kaya semua? Ada orang sedunia kaya, mau apa? Kacau, saudara gondrong, tidak ada yang nyukur, mirip pocong, tidak ada yang jahit. Rumah motor. Dan besar kemungkinan Pak SBY sekarang lagi jemur pakaian, tidak ada pembantu. Harus bagi-bagi. Paham? Saudara paham tidak nih? Ini saya ya, ini kamera sesuaikan ya. Nah, teruskan. Tenang. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena yang tidak akan mungkin semua keinginan akan tercapai, mustahil ya. Kalau setiap keinginan tercapai, kacau dunia ini. Dari kandidat presiden sekian banyak pasti cuma satu. Yang gawat adalah kalau ada seorang wanita ditaksir oleh 5.000 lelaki dan ingin jadi suaminya. Coba kalau terkabul semuanya, berarti panjang antriannya, betul? Dan ini repot. Berarti kelihatan lebih dari keadaan yang sebenarnya. Yang ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas ya. Yang ingin kelihatan lebih, udah gak usah saling lihat gitu, saling menunjuk lah nih. Yang tidak nerima hidung yang ada, dia bercermin stres, merasa kutil ya. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman, capek ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh. Yang enak itu berani menerima kenyataan ya. Ada orang yang hidupnya tuh nggak realistis karena dia nggak terima. Coba tes dulu, Ibu, Bu. Ya. Kalau di foto pilih, ingin kelihatan bagus fotonya atau bagus aslinya? Ada yang pilih bagus fotonya itu sengsara, ya. Ada yang tadi nyeletuk ingin bagus dua-duanya, itu paling sengsara paling. Serius, kenapa? Sekarang apa urusan kita dengan foto, ya kan? Kalau ingin bahagia, kalau di foto nggak usah pikirin hasilnya. Kan wajahnya yang ini bukan yang di foto, benar? Tapi ada yang demi foto itu jadi nggak realistis, Pak. Kalau mau dipotret, didempul dulu, ini ditebalin, dia sendiri kaget. Oh, ternyata wajah saya cakep ya. Nggak ada yang tahu. Lalu dia pasang itu potret yang tidak asli itu, dan dia bangga dengan potret yang tidak asli itu. Lalu datang temannya, Ibu, ini potret siapa? Oh, saya. Ah, masa? Gitu. Ini teh apa-apaan hidup kayak gitu ya, menyukai kepalsuan. Maaf Pak, sekarang kan saya jangan tersinggung ya. Kan sekarang kemarin di Hong Kong, saya baru pulang dari Hong Kong tuh cerita orang Hong Kong Pak, bahwa ada kebiasaan di sana pakai bulu mata palsu yang panjang tebal. Itu hakul yakin itu pasti lelah tuh matanya. Karena desain yang paling pas untuk mata kita ya bulu mata yang ada. Itu kan kalau berat kebayang tuh coba kayak bawa barbel terus.
Itu teh apa-apaan. Padahal saya kalau lihat yang pakai bulu mata palsu suka ingat sapi, Pak. Itu kan penting. Ayolah, hidup teh proporsional, setuju? Hidup mah yang normal aja, wajar-wajar, just the way you are. Emang artinya apa? Apa arti just the way you are? Dilarang merokok. Bu, Pak, udah. Dengar baik-baik ya. Mungkin kita tertawa enak, wajar, karena yang kita tertawakan diri sendiri ya. Kan sambil ketawa tuh ingat ke diri sendiri. Tapi ini asli loh ya. Kalau Bapak Ibu merasa tertekan, pasti bukan oleh masalah yang ada. Pasti kita nggak terima kita ada masalah itu. Padahal hidup ini, masalah itu adalah warna hidup. Ini ruangan indah karena berwarna. Yang nyanyi, yang ngaji indah karena suaranya berwarna. Hidup juga indah tuh karena berwarna. Kalau monoton itu tidak ada keindahan. Ibu mau dipuji oleh suami? Jawab, Bu. Kalau mau, kalau tidak ya. Hidup ini memilih. Mau dipuji terus-terusan? Tes, Pak, tes. Kurang dari sini, lihat efek pujian terus-menerus. Lihat aja, Pak. Bangun tidur, lihat puji. Duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh sekali. Masuk ke kamar mandi, ketemu lagi. Duhai istriku, engkau bagai gelembung sabun jauh. Pas ke dapur ketemu lagi. Duhai istriku. 5 duhai aja pasti mual tuh itu. Artinya apa? Memang kita didesain tidak nyaman dengan monoton. Benar? Kita memerlukan situasi yang berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, didekati, dijauhi. Dan warna hidup itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya tetap saja satu, salah menyikapinya. Ayo belajar hidup dengan fakta ya, realistis. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan dan jangan dipersulit. Saudaraku sekalian, kalau mau jujur, kita tuh hidupnya tuh banyak sekali ngarang dan mengundang petaka buah daripada kita banyak mempersulit diri. Kalau di Indonesia ya, saya tidak. Kalau di Belanda, di Belgia, saya kira mendengar kata pensiun ini sesuatu yang diidam-idamkan, ya kan? Kalau di Indonesia horor tuh. Ada yang mau pensiun tuh stres. Kenapa? Cicilan belum lunas, kreditan belum habis, anak belum beres sekolah, rumah belum punya. Ada yang stres banyak karena di pesantren kami ada pelatihan khusus untuk calon pensiunan. Itu wajahnya tuh berat ke bawah tuh. Kapan pensiunnya, Pak? Bayangkan 3 tahun lagi, coba itu. Pensiun 3 tahun lagi, penderitaannya sudah dari sekarang. Padahal siapa tahu beliau meninggal bulan yang akan datang ya. Kan rugi, pensiun belum, penderita sudah mati. Bu, Pak, udah sering lah kita ngadapin ke hal-hal yang kita anggap gawat, ternyata show must go on. Hidup ini berjalan terus, benar? Bapak-bapak kan ada yang udah agak lama ya di dunia, kelihatan Bapak udah lama ya. Gini-gini aja hidup ini, nggak ada yang gawat ya. Alhamdulillah, saya juga diberikan berbagai episode dalam hidup yang dramatis. Mungkin saudara juga mengikuti ya. Apa Pak? Kata guru saya begini kok dulu ya, sebelum tahun 2006,
sebelum Allah memberikan beberapa episode yang menarik. Tidak mungkin seorang ulama itu jadi ulama betulan sepanjang dia masih bertengger di atas. Saripati, kelapa itu hanya akan keluar sesudah dia mengalami proses. Seorang ulama yang hanya sibuk bertengger di atas itu gak akan keluar saripatinya. Jadi harus bagaimana? Ya harus mengamalkan ilmu kelapa. Apa ilmu kelapa? Satu, bakal dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa jatuh pelan, semuanya gedebuk begitu. Kalau sudah jatuh bukannya disayang-sayang, dijambak rame-rame sampai gundul. Sudah gundul, digetok, nggak pernah pelan sampai belah. Sudah belah, dicungkil, udah dicungkil, disisir, udah mulus, diparut, udah diparut. 6 tahun, baru tahun ini saya diizinkan oleh guru, boleh sekarang kembali berdakwah all out. Hasilnya adalah ilmu tauhid ini. Kalau dulu kesini itu zaman centil di atas ya, zaman artifisial, zaman serba dibagus-bagus menurut perkataan, tapi Allah tahu isinya tidak sebagus perkataannya. Mudah-mudahan dengan diberi episode dihina, dicaci, dibanding sedemikian, inilah yang akan menghasilkan ilmu tauhid, ilmu yang menjadi saripati agama ini. Makanya jangan berburuk sangka kalau sedang mengalami episode pahit, karena boleh jadi itulah yang akan membuat kita semakin matang. Gak ada bahayanya, tapi gimana dihina orang? Gatel. Banyak orang yang menderita takut dihina. Saya udah nyobain dihina rame-rame ya. Nah, yang menghinanya juga datang sekarang lagi. Nah, dia tuh yang menghina. Ada yang nanya gimana caranya kalau kita dihina orang? Gampang. Dengerin ya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan, cuma gak mau ngaku. Kita ini pengecut, gak berani jujur melihat diri sendiri.